Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku, sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar, Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Seorang resiko misu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-477 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Iwan Dahlan sebagai Maisa Beranjangan, Ajeng Atmakusumah sebagai Rahastri Kandi, Ashari sebagai Panji Garib, Naryo sebagai Wasi Presima, Margaret sebagai Ken Siwi Nareswari, Tato sebagai Panji Parasu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dengan cepat Bandar Maung melenting menyusul Resi Bawani untuk kemudian lenyap di dalam kegelapan malam. Badrawati tidak mengejarnya, tetapi tertawanya yang berderai membuat Bandar Maung dan Resi Bawani merasakan dadanya bagai akan retak, dan kabut yang semula muncul menebal entah mengapa mengurai untuk kemudian lenyap sama sekali. Bagaimana, Bibi? Apakah kau tetap akan mengangkatku menjadi keponakanmu? Bukan main, Badrawati. Kau ngedap-edapi, Le. Bibi senang dengan apa yang telah kau lakukan, dan Bibi tentu tidak keberatan menganggapmu sebagai ponakan Bibi sendiri. Terima kasih, Bibi. Luar biasa, Kongger.
Melihat usiamu, rasanya tidak masuk akal. Kau bisa melakukan seperti apa yang baru saja kau berbuat itu. Kakek terlalu merendahkan diri. Aku yakin jika kakek tentu mampu melakukan melebihi apa yang baru saja aku lakukan. Pada kenyataannya, kaulah yang justru telah menolong kakek, Ger. Janganlah aku terlampau dipuji. Menurutku, yang telah mengusir kedua orang itu tadi adalah Paman Kameswara. Kabut yang muncul tadi tentu perbuatan Paman Kameswara. Nampaknya Paman Kameswara tengah bersemedi sehingga tidak keluar dari dalam biliknya. Benar, pamanmu Kameswara telah bercerita kepadaku tentang kau. Dan menurut Kameswara, kau telah pergi ke tempat yang telah ditunjukkan olehnya. Namun, mengapa kau masih berkeliaran di sini? Sebenarnya, aku telah bermaksud pergi. Tetapi di perjalanan, aku tertarik oleh ulah orang yang bernama Bandar Maung itu. Dan ternyata dugaanku beralasan. Apakah ada sesuatu yang penting yang kau ketahui, Badrawati? Iya. Apa sesuatu yang penting itu, Le? Untuk suatu hal, Paman Kameswara telah salah menduga. Tentang apa, Le? Sebelumnya, kalau aku boleh tahu, apakah yang tengah dikehendaki oleh Paman Kameswara dengan semadi yang dilakukannya itu? Mendapat pertanyaan itu, Rahastri Kandi menoleh kepada ayahnya. Tetapi Mahesa Beranjangan justru menoleh kepada Sang Wasi Bresima, seolah bermaksud mengatakan bahwa Sang Wasi Bresima yang mengetahui jawabannya. Pertanyaan yang baru saja diucapkan Badrawati tentang apa yang sebenarnya dikehendaki Kameswara dengan pati geni yang sedang dilakukannya, sebenarnya mengusik yang lain pula. Bagaimana Sang Wasi? Sebenarnya pertanyaan Badrawati telah mengusik hatiku pula. Dan nampaknya Sang Wasi seorang yang mengetahui tujuan Kameswara melakukan pati geni itu. Baiklah di Beranjangan. Aku akan menjelaskan. Memang aku yang memberitahu anak Mas Kameswara. Aku yang memberi petunjuk atas apa yang kemudian dilakukannya sekarang ini. Dan apakah itu, Paman Wasi? Anak Mas Kameswara dibayangi oleh rasa gelisah. Rasa penasaran atas siapa sebenarnya orang-orang yang telah dihinggapi takdir. Mereka yang terhinggapi oleh kekuatan Raja Trinetra yang akan membahayakan keselamatan anaknya itu. Di samping juga berusaha mengetahui siapa saja orang-orang yang terhinggapi Raja Kalacakra yang ditakdirkan memberikan perlindungan kepada anaknya meski dengan nyawanya. Itulah yang dilakukan oleh anak Mas Kameswara. Maksud Paman, apakah Kameswara tidak sedang engkeke mongso? Sama dengan mendahului kehendak Hyang Batar Agung. Aku sudah menjelaskan hal yang demikian kepada anak Mas Kameswara. Namun anak Mas Kameswara memaksa. Tidak bisa dicegah lagi apa yang menjadi keinginannya. Puas hatiku sekarang. Paman telah mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan melatar belakangi apa yang telah diperbuat Kakang Kameswara. Nah, Badrawati, sekarang katakan. Apa yang kau ketahui dan telah kau sebut Kakang Kameswara telah salah menduga itu? Paman Kameswara mengira Damar Tahun telah mati. Aku telah menyaksikan apa yang diperbuat Kameswara. Damar Tahun telah mati. Damar Tahun masih hidup. Benarkah katamu Badrawati? Damar Tahun masih hidup? Paman Kameswara memang telah membunuhnya. Akan tetapi
Resi Bawani berhasil membuat Damar Taun yang telah mati itu hidup kembali. Aku menyaksikan Damar Taun memang hidup kembali. Dan lebih dari itu, Damar Taun adalah salah seorang dari mereka yang terhinggapi oleh kutukan Durga berwujud Raja Trinetra di telapak kaki. Maaf Bibi dan semuanya, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Kau akan pergi? Benar Bibi, aku harus segera pergi meninggalkan tempat ini dan segera melaksanakan petunjuk Paman Kameswara. Sebenarnya, aku merasa senang berada di tempat ini untuk waktu yang lebih lama lagi. Akan tetapi, aku sudah kehilangan banyak waktu. Aku harus segera pergi ke Kambang Ayun. Kau tidak ingin bertemu dengan Paman Kameswara terlebih dulu? Jika aku harus menunggu Paman Kameswara, aku harus menunggu waktu berapa lama lagi? Apakah aku harus membangunkan Paman Kameswara untuk bundar dari semadinya? Ya, baiklah Badrawati. Kami memang tidak mungkin mencegahmu. Berangkatlah. Kami semua menyertaimu dengan doa. Terima kasih. Tolong sampaikan salamku pada Paman Kameswara. Jika telah selesai tirakat Patigeni yang sedang dijalaninya. Naluri keibuan yang dimiliki oleh Rahastri Kandi bagaikan meronta-ronta ketika melihat Badrawati melangkah ke kegelapan malam untuk kemudian lenyap di telan hitam. Perkenalan yang berlangsung sejenak itu meninggalkan kesan yang sangat membekas di dalam hati Rahastri Kandi. Kasihan. Iya, ia masih anak-anak. Akan tetapi ia harus menyangga beban yang sedemikian berat. Aku senang pada bocah itu. Rasanya aku merasa ada sesuatu yang akrab terhadapnya. Aku senang telah menganggapnya keponakanku. Aku senang ia memanggilku Bibi. Rahasia kutukan itu memang menyimpan rahasia yang sulit untuk diketahui. Mengapa harus seorang bocah yang menyangga beban yang sedemikian berat? Badrawati bocah yang luar biasa. Ia masih anak-anak, akan tetapi telah memiliki kemampuan kanuragan yang sedemikian tingginya. Bisa dibayangkan, dunia persilatan akan geger dengan kemunculan bocah aneh itu. Benar, Sang Wasi. Namun nampaknya geger itu akan lebih meluas lagi. Persoalan yang tengah berkembang pada saat ini adalah apa yang tengah dihadapi Kameswara, yang nampaknya akan melibatkan dan menampilkan orang-orang semacam Badrawati, juga semacam Damar Taun. Murid siapakah Badrawati itu, Ayah? Sekecil itu, ia telah menguasai ilmu kanuragan yang tidak masuk akal. Ya, Ayah tidak tahu, Rahastri. Aku berpendapat bocah itu tidak berguru olah kanuragan pada siapapun. Lalu, dengan cara bagaimana ia bisa menguasai ilmu kanuragan itu jika tidak berguru pada siapapun? Anak itu menguasainya karena sebuah peristiwa aneh yang dialaminya. Peristiwa itu adalah raja yang muncul di tangan kirinya. Peristiwa itulah yang membuat bocah yang sebenarnya belum saatnya menguasai derajat ilmu yang sedemikian tingginya. Orang yang tidak kalah aneh dalam penguasaan olah kanuragan adalah Ken Arok yang saat ini menjadi raja di Singasari. Anak yang luar biasa. Takdir telah memilihnya untuk menjadi pelindung anak Kakang Kameswara untuk membela kebajikan. Menyenangkan sekali. Karena bocah itu telah menganggap aku adalah bibinya. Semoga Hyang Batara Agung selalu melindunginya. Jika ia ditakdirkan untuk melindungi bayi itu, semoga Hyang Batara Agung membebaskannya dari segala macam mara bahaya. Waktu seolah bergerak tersendat-sendat, malam yang semula telah bergulir dari pusatnya, beranjak mendekati saat fajar pagi, dan kemudian matahari pun menyempul di langit timur, memancarkan cahayanya yang terang benderang ke segala penjuru jagat raya. Di halaman perguruan Palwas Sambu, beberapa orang siswa membenahi halaman yang bagai diaduk oleh pajak sapi setelah semalam dipergunakan untuk bertempur. Kakang Kameswara tetap berada di dalam biliknya. Ia masih belum pudar dari semadinya. Sampai kapankah Kakang Kameswara harus melakukan hal itu? Kasihan Kakang Kameswara. Masalah yang dihadapinya sungguh sangat berat. Sayang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh sayang. Apa yang terjadi?
terjadi? Sebagaimana yang kau lihat, Ken Siwi, halaman perguruanku bagaikan diaduk gajah. Tanahnya basah-basah seolah siap untuk ditanami. Siapa yang bertempur? Seorang bocah aneh bernama Badrawati yang mencoba melindungi perguruan ini dari perbuatan Rasi Bawani dan seorang kawannya. Lihatlah Ken Siwi, kau ingat siapa orang itu? Paman Wasi Bresima. Apa kabar anak Mas Ken Siwi? Oh, bukan main. Bagaimana Paman bisa berada di sini? Panjang ceritanya anak Mas. Demikianlah, Maesa Beranjangan kemudian menceritakan dengan jelas apa yang telah terjadi, yang ada kalanya diselingi oleh cerita Rahastri Kandi. Demikian juga dengan Wasi Bresima, menceritakan latar belakang kedatangannya, meski secara samar-samar. Ken Siwi dan suaminya, Panji Parasu, tegang ketika cerita itu kemudian menjamah apa yang sedang dilakukan Kameswara. Jadi, Kakang Kameswara saat ini tengah melakukan yoga brata? Benar, Ken Siwi. Sampai kapan? Sampai anak Mas Kameswara dapat menemukan jawaban dari pertanyaan yang menggoda hatinya itu. Lalu bagaimana dengan Pasanggaran? Mampukah kalian berdua mengendalikannya? Berkat pangestu Kakang Maesa Beranjangan, kami mampu mengendalikan perguruan, meski banyak sekali hambatan-hambatan yang kami hadapi. Dan bagaimana dengan kitab pusaka perguruan itu? Apakah kalian telah menyempatkan diri untuk mempelajarinya? Kami banyak meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Bukan saja di tempat latihan di Sanggar Kanuragan, akan tetapi juga di tempat-tempat lain yang sepi di kala waktu luang yang ada. Ya, baguslah. Pelajarilah kitab pusaka itu hingga tuntas. Karena aku meramalkan, Kameswara tidak akan mempunyai banyak waktu untuk mengurus pesanggaran. Pada kalian berdua harapan itu justru ada. Rasanya aku menjadi gelisah, Bibi. Gelisah kenapa, Rahastri? Melihat Kakang Kameswara masih juga belum pudar dari semadinya. Oh, jangan cemas, Rahastri. Kakang Kameswara itu bukan sembarangan orang. Jika ia melakukan suatu pati geni yang hanya sehari 2 hari hingga 40 hari tanpa makan dan minum, itu biasa. Bukan itu yang aku cemaskan, Bibi. Lalu? Apa yang dilakukan Kakang Kameswara adalah untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang-orang yang telah ditakdirkan menjadi sumber bahaya bagi anaknya itu. Itu yang aku cemaskan. Karena siapapun mempunyai kemungkinan untuk dicemari kutukan yang berwujud mata di telapak tangan kiri itu. Tidak peduli orang itu adalah mereka yang dicintai Kakang Kameswara. Bibi misalnya. Telah 15 hari. Apa benar sudah 15 hari, Rahastri Kandi? Apa bukan 13? Tidak, Ibu. Kakang Kameswara mengawali yoga bratanya pada hari Soma Manis. Dengan demikian, hingga saat ini, Kakang Kameswara pati geni 15 hari lamanya. Ternyata lebih dari 10 hari seperti yang digambarkan oleh Paman Wasi Bresima. Jangan terlampau cemas, Nur. Ibu, 15 hari, Ibu. Ketahanan wadak itu ada batasnya. Ayahmu pernah melakukan, kakekmu juga. Jangan cemas, Nur. Kecemasan Rahastri Kandi, bahkan sebenarnya juga kecemasan yang lain, semakin mempuncak ketika hari-hari terus bergulir tidak tercegah memasuki hari yang ke-20. Yoga Brata itu belum juga berakhir. Menjelang fajar dini pagi hari yang ke-20 itu, Rahastri Kandi bergegas menemui ayahnya yang berada di halaman bersama sang Wasi Bresima. Ayah! Ada apa? Kakang Kameswara roboh, Ayah. Mari kita lihat, Sebenarnya lah, ketika Maesa Beranjangan dengan Wasi Bresima memasuki bilik itu, mereka menemukan tubuh Kameswara tergeletak miring di pembaringan, tetapi kedua tangannya masih tetap dalam keadaan ketika dia bersemedi. Maesa Beranjangan segera mendudukkan kembali ketika Rahastri Kandi menyentuhkan jemarinya ke kening Kameswara. Rahastri Kandi merasakan kening itu terasa hangat. Bagaimana, Ayah? Bagaimana Paman Bresima? Bagaimana dengan Kakang Kameswara? Bagaimana Sang Wasi? Nampaknya anak Mas Kameswara belum merasa selesai dengan yoga brata yang sedang dilakukannya. Tetapi ia roboh, Paman. Ya, itu karena daya tahan badan wadaknya. Akan tetapi kemauan jiwanya terus menjelajah. Itu harus dihentikan, Ayah. Hanya Kameswara sendiri yang bisa menghentikannya, Rahastri, bukan kita. Ayah,
benarkah Kakang Kameswara tidak akan mudah jika bukan Kakang Kameswara sendiri yang melakukannya? Kita tidak bisa membangunkannya, Ayah. Jangan, Rastri. Jika kau membangunkannya, sedangkan kakangmu merasa belum selesai dengan apa yang dilakukannya, maka itu berarti sia-sia. Kameswara telah bersusah payah melakukan pati geni dan kemudian pudar karena sebuah gangguan. Sayang bukan? Tubuhnya panas, Ayah. Orang yang berpuasa pati geni memang selalu begitu. Kau perhatikan saja seekor ayam yang sedang mengerami telurnya. Ia rela tidak makan agar tubuhnya hangat. Dengan kehangatan tubuhnya itulah, ia membuat telur-telurnya menetas. Lalu sampai kapan, Ayah? Paman Wasi Bresima mengatakan sekitar 10 hari. Akan tetapi sampai sekarang, Kakang Kameswara masih belum selesai juga. Ya, apa yang aku gambarkan ternyata telah melenceng, anak Mas Rastri. Nampaknya anak Mas Kameswara membutuhkan waktu dan perjuangan yang keras untuk mengetahui dunia lain itu. Mengetahui siapa saja mereka, para orang yang berurusan dengan bayinya. Dan waktu bergulir serasa semakin cepat hingga kemudian hari ke-27 tengah malam, Kensi Winareswari yang pada hari itu berada di perguruan Palwasambu tergopoh-gopoh menemui Wasi Bresima dan Mahisa Beranjangan yang sedang berbincang di pendopo. Paman Wasi, Kakang Beranjangan. Ada apa, anak Mas? Lihat, mari lihat. Apa? Ada apa? Kakang Kameswara, ada apa? Ada apa? Oh, apa itu? Apa yang terjadi, Paman Bresima? Kabul pamintane. Terkabul apa yang menjadi permintaan anak Mas Kameswara. Sebuah teja bersinar berasal dari tubuhnya. Jadi, Kakang Kameswara berhasil melihat siapa saja orang-orang yang akan menjadi sumber bahaya atas anaknya itu? Hanya anak Mas Kameswara yang mengetahui apa yang dirasakannya. Sebenarnya lah sebuah cahaya kebiru-biruan, cahaya yang sedemikian jernih memancar dari bilik di mana Kameswara berada. Cahaya itu menerobos keluar dari sela-sela pintu, dari lubang-lubang dinding. Tak seorang pun yang beranjak dari luar bilik itu. Pesona yang mereka lihat sedemikian besarnya, hingga kemudian perlahan-lahan cahaya itu meredup dan kian meredup untuk kemudian lenyap tiada bekasnya. Kakang Kameswara roboh. Panji Garit yang paling dekat dengan pintu segera membukanya. Semuanya berhamburan masuk ke dalam ruangan itu. Dan ternyata benar, Kameswara telah roboh. Dengan cekatan mereka segera menggotong Kameswara. Didudukan ke pembaringan. Wajahnya nampak sangat pucat dan lemah. Nyai Ken Ratu segera tangkap. Apakah sudah boleh dibuatkan bubur halus untuk Kameswara, Kiai? Silakan, Nyai. Nampaknya anak Mas Kameswara telah selesai. Bantu Ibu, Rastri. Aku ingin berada di sini, Ibu. Ibu bisa memerintahkan kepada Magersari untuk mengerjakannya. Kau ingin mengatakan sesuatu, Kameswara? Tidak, tubuhku lemah sekali. Ibu sedang mempersiapkan bubur lembut untukmu, Kakang. Terima kasih. Kakang menginginkan sesuatu? Aku ingin mandi. Anak Mas Rastri Kandi. Bagaimana, Paman? Sebaiknya anak Mas menyiapkan ubur rampe untuk mandi, lengkap dengan kembang setaman. Baik, Paman. Dan kau, Panji Garit, bantu Kameswara tuntun ke Padusan. Tidak perlu. Biarlah aku berjalan sendiri. Aku merasa aku masih kuat. Kakang Kameswara, jangan memaksakan diri. 27 hari Kakang tidak makan dan minum. Biarlah Panji Garit dan suamiku menuntun Kakang ke Padusan. Silakan Kakang Panji Parasu, Panji Garit. Dengan dituntun oleh Panji Parasu dan Panji Garit, Kameswara melangkah perlahan menuju ke bilik. Dengan amat cekatan, Rahastri Kandi telah menyiapkan sebungkus kembang setaman yang kemudian dimasukkan ke dalam air yang berlimpah. Dengan sambil duduk di sebuah kursi, Kameswara membersihkan diri. Bagaimana rasanya, nak Mas? Tubuhku terasa lebih segar setelah mandi. Apalagi bubur ini nikmat sekali. Baru kali ini aku merasakan makanan yang sangat nikmat. Ya, itu karena anak Mas telah cukup lama tidak makan dan minum.
sehingga makanan apapun akan terasa sangat nikmat. Makanan apapun menjadi sangat nikmat ketika disantap saat perut sangat lapar. Sebaliknya, dengan ketika perut kenyang, Kameswara. Ketika perut kenyang, masakan yang mahal-mahal atau selezat apapun menjadi hambar. Bagaimana dengan usahamu itu, Kakang? Kau berhasil mengetahui orang-orang yang akan menjadi sumber bahaya bagi anakmu itu? Kakang keberatan untuk menceritakannya? Bagaimana, Kameswara? Dunia ini memang aneh, Kakang Maesa Beranjangan. Dunia menyimpan banyak rahasia yang tidak terungkap. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang sulit dimengerti. Mungkin sudah menjadi takdirku. Kenapa Kakang Kameswara? Dengan petunjuk Paman Wasi Bresima, aku telah melakukan pati geni untuk melacak orang pengikut Durga yang akan membahayakan para meswara anakku. Juga aku melacak siapa saja yang ditakdirkan akan memberikan pengayoman kepada anakku. Aku berhasil melihat wajah-wajah mereka. Tetapi bagaimana Kakang Kameswara? Aku tidak bisa menceritakannya. Aku tidak sanggup. Semua terdiam. Sekilas lamanya suasana menjadi hening, bagaikan teraduk hati Rahastri Kandi yang sebenarnya masih mencintai Kameswara. Ketika melihat mata pemuda itu membayang basah, Kameswara membuang pandangannya ke arah lain untuk menguasai diri. Namun justru karena itu, Rahastri Kandi jadi merasa penasaran. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.